bagaimana cara kita untuk mempersiapkan kesehatan kita dengan dari awal kita itu memberikan tips-tips kesehatan, memberikan pola pikir kita yang baik untuk diri kita gitu. Pola yang seperti apa sih yang baik untuk diri kita ya teman-teman? Maksud di saya sini aja. Jadi bagaimana kita merencanakan bahwa kita itu harus sehat, bukan hanya untuk hari ini tapi selanjutnya ya teman-teman. Berdasarkan riset banyak sekarang itu persalinan itu lebih ke arah ke sesar daripada normal. Sayang sekali ya teman-teman. Padahal sesar itu adalah pilihan persalinan setelah normal. Jadi opsi terakhir untuk ibu-ibu yang memang tidak bisa normal itu baru disesar seperti itu ya. Maksud saya di sini adalah banyak ibu-ibu itu yang ikut-ikutan FOMO, misalkan lihat artis segala macam, padahal beliau itu bisa lahir normal, memaksakan untuk disesar ya teman-teman. Lihat artis misalkan sudah lahiran kok enak ya, langsung bisa jalan, langsung bisa sehat, seperti itu. Padahal persalinan normal itu lebih baik daripada persalinan sesar. Kenapa teman-teman? Seandainya teman-teman memang diindikasikan bisa lahir normal, lebih baik normal gitu. Kalau misalkan sesar itu beresikonya banyak ya teman-teman. Salah satu resikonya adalah misalnya namanya organ tubuh kita itu dibuka. Kalau misalkan dibuka itu bisa menyebabkan izin dulu ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi gini, lanjutin lagi ya. Jadi kalau misalkan kita lahir sesar itu, namanya perut kita itu dibuka ya teman-teman, dibuka. Nah itu tuh sangat beresiko untuk menjadikan cedera pada tubuh kita, seperti itu. Kalau misalkan lahir normal itu lebih baik. Kenapa sih lebih baik? Karena proses penyembuhannya itu lebih baik. Masa nggak ada suaranya? Oh ya, makasih temen Bang Hans. Udah ada suaranya nggak teman-teman? Maaf ya. Padahal saya coba pakai mikrofon ini biar lebih jelas. Karena nggak ada suaranya ya. Saya lanjut ya. Jadi kenapa sih lahiran itu harus lebih ke normal daripada sesar. Kalau normal itu proses penyembuhannya lebih baik daripada sesar ya teman-teman. Gitu. Walaupun Bang Hans adalah seorang laki-laki, tapi bisa loh nanti kan punya seorang istri gitu ya. Kalau misalnya kita punya seorang istri, alangkah lebih baiknya kita merencanakan untuk lahir normal dan mempersiapkan diri kita untuk lahir normal. Bagaimana caranya? Misalkan dengan senam hamil, dengan senam hamil, dengan pemeriksaan rutin, sering konsultasi sama bidan, kayak gitu loh teman-teman ya. Nah gini teman-teman, nanti kalau misalkan kalian yang mau di sini konsultasi langsung ke bidan pendeta, boleh nanti WA ke customer service saya ya, atau misalkan ke CS-nya seperti itu. Boleh, karena sekarang itu untuk undang-undang terbaru kita tuh boleh memberikan edukasi sama pasien, cuma kalau misalkan memberikan semacam terapi harus ketemu langsung kayak gitu teman-teman ya. Gimana teman-teman caranya, apakah sudah jelas? Kayak gitu ya teman-teman. Nah saya di sini tuh ingin ngobrolin sama teman-teman gimana sih kita merencanakan persalinan untuk normal ya. Pertama, untuk persalinan normal tadi udah saya bicarakan. Yang pertama adalah sering periksa ke bidan ketenaga kesehatan. Yang kedua, tipsnya adalah teman-teman harus bisa berkonsultasi dan mengidentifikasi. Jadi
lihat loh, kita itu sebetulnya bisa lahir normal atau tidak, seperti itu ya. Kalau misalkan tidak bisa lahir normal, terima kasih ya yang sudah ngasih like. Kalau misalkan kita bisa lahir normal ya, kita usahakan dong lahir normal kayak gitu ya. Kenapa sih harus lahir normal? Karena lebih sehat. Teman-teman, sudah ada penelitian ya, kalau misalkan ibu yang lahir lewat vaginanya sendiri, terutama vaginanya yang sehat, itu anaknya sudah mendapatkan imunitas alami dari ibunya dibandingkan dengan lewat sesar. Begitu ya, bukan berarti sesar itu jelek, bukan berarti seperti itu, sesuaikan dengan kondisi ibunya sendiri. Kalau misalkan seandainya harus lahir sesar ya bagaimana lagi, misalkan atas indikasi panggulnya sempit, ya nggak akan bisa lahir normal lewat bawah, mau gimana-gimana juga ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan sudah bisa lahir normal, kita usahakan dong lahir normal. Gimana caranya? Gini, salah satu yang bikin kita gagal untuk lahir normal itu salah satunya adalah emosi. Emosi dari ibunya sendiri. Pada saat persalinan, pada saat hamil. Jadi nggak disiapin gitu loh si mentalnya. Kita itu harus bermental baja. Sebagai seorang wanita, siap saya lahir bisa normal. Seperti itu loh teman-teman. Dan gini mindsetnya. Tuhan Allah itu sudah memberikan kepada kita alat reproduksi dan cara kita untuk mengeluarkan buah janin kita, seperti itu ya. Jadi mindsetnya seperti itu. Kita bisa hamil pasti bisa melahirkan, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kita belum apa-apa sudah membayangkan, kata orang, wah melahirkan menyakitkan, melahirkan itu di antara hidup dan mati, dan memang seperti itu teman-teman. Tapi di balik itu semua ada ibadah-ibadah yang kita dapatkan. Apa sih ibadah-ibadah yang kita dapatkan? Maksudnya itu melahirkan itu adalah suatu anugerah dari Tuhan. Jadi kita bisa hamil, kita pasti bisa melahirkan gitu. Mindsetnya gitu aja. Pas melahirkan itu salah satunya adalah jangan berpikir yang negatif. Kita harus berpikir positif, kita bisa lahir normal dan bisa mengendalikan rasa sakit kita. Gimana sih cara mengendalikan rasa sakit? Cara mengendalikan rasa sakit adalah berpikir dan tidak fokus terhadap mules atau nyeri yang kita lakukan. Nggak ada suaranya ya? Masa sih? Kita matiin aja kali ya ini. Coba ya. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah ada suaranya? Tadinya saya pakai speaker tapi nggak ada suaranya aja ya. Ya sudahlah, mending dibuka saja. Gitu ya teman-teman. Wah, dari tadi berarti nggak ada suaranya ya. Nanti saya upload ulang buat materi kita hari ini. Nanti saya upload ulang ya untuk materi kita hari ini, karena kebenaran saya juga ngerekam juga nih di HP satu lagi, karena live ada gangguan, jadi saya ini lagi ya, nanti upload ulang. Kembali lagi tadi ke proses persalinan. Jadi mindset kita itu harus bisa kita tuh bisa lahir normal, seperti itu ya teman-teman. Ita, Cesi, Arsi, Yanti, jangan lupa Kak Ita, Cesi, nanti di subscribe aja, nanti mungkin saya lihat aja nanti live saya banyak tips-tips tentang kesehatan, terutama kalau live ya, tentang tips-tips kesehatan seputar kebidanan ataupun kesehatan wanita ya teman-teman. Dan saya juga ingin memotivasi teman-teman semua untuk kita maju bersama, sehat bersama, kayak gitu. Di dalam gonjang-ganjing ekonomi yang sedang tidak baik sekarang ya teman-teman, kayak gitu. Oke deh teman-teman, insya Allah saya tuh kalau misalkan live-nya nggak sore itu subuh, insya Allah ya teman-teman, boleh lihat nanti di video saya sebelum-sebelumnya, boleh di subscribe juga, nanti biar saya share ke teman-teman tips-tips tentang kesehatan, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan kalau di video biasa sih saya biasanya kegiatan sehari-hari, tapi kalau misalkan live saya biasanya ngasih tips-tips tentang kesehatan. Tadi yang nggak ada suaranya, mungkin saya kasih sedikit ya, kasihan yang udah dari tadi nih. Jadi tips-tips tentang kesehatan dan persalinan gitu aja lah. Kalau nggak gini aja teman-teman, nanti lihat saja di
uploadan video saya selanjutnya gitu aja ya, karena udah 10 menit. Saya juga mau beraktivitas karena udah sholat subuh, biar segar kalau subuh-subuh. Biar segar kalau subuh-subuh sudah beraktivitas. Nah, nanti kita mulai dengan mindset yang positif kayak gitu ya. Ya udah begitu saya saja tutup ya live saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, makasih ya.